Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita sebelumnya yang pernah gue upload. Dan di video ini gue lanjutin alur session 10-nya ya. Untuk session 10 itu akan tayang pada pagi, siang, dan sore. Untuk session sebelumnya itu akan tayang pada jam 7 malam dan jam 10 malam. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gua dan kalian bingung cari episode-episode sebelumnya, kalian bisa langsung klik channelnya dan klik playlist di channelnya. Di situ akan komplit ya, di situ ada berurutan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung cek di shot aja alur cerita season 10-nya. Di episode sebelumnya, Yalo yang memerintahkan Xiaoyan untuk datang ke pertemuan klan Gu. Saat ini Xiaoyan tetap berada di dalam pavilion bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu Xiaoyan kembali berlatih. Tingkat alkemisku saat ini kemungkinan besar sudah berada di tingkat puncak kelas tingkat 8 awal, ucap dari Xiaoyan. Ketika pelatihan ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia menjadi sekuat ini ya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Ini benar-benar kamu kan, dokter peri kecil, ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Kenapa? Apa kamu tidak mengenaliku? Ucap dari dokter peri kecil. Rambutmu kenapa? Ucap dari Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana tubuh racun itu ada. Pada saat ini semua ki racun di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Penetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk mendapatkan tubuh racun, ucap dari dokter peri kecil. Dari apa yang aku rasakan, aura yang kamu miliki saat ini kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Ini mungkin di bintang 7, ucap dari dokter peri kecil. Dozun bintang 7, ucap dari Xiaoyan. Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki, membuat rambutku menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang aku kumpulkan menjadi suatu nutrisi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meningkat seperti ini, ucap dari dokter peri kecil. Karena kamu telah tiba, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, ucap dari Xiaoyan. Ya baiklah, ucap dari dokter peri kecil yang menjawab. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiaoyan sudah berkumpul bersama. Setelah melakukan persiapan, mereka berempat pergi. Selain Yellow dan beberapa lainnya, mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur daratan tengah. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan klan Gu. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat. Untuk mencapai ke sana, kelompok Xiaoyan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Dengan kecepatan kita ini, kita mungkin mencapai wilayah sudut timur besok. Tetapi ada desas-desus bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur, ucap dari dokter peri kecil. Kota Suci Gu ya, ucap dari Xiaoyan. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang keluar masuk. Cukup banyak ahli dari alam Gu menjaganya. Jika seseorang tidak dapat memiliki kartu undangan, ahli atas dari Dozun pun tidak akan bisa masuk meskipun mereka menginginkannya, ucap dari dokter peri kecil. Tetapi ini bukan masalah bagi kita. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki jalan pintas yang menghubungkan ke daerah sekitar Kota Suci Gu. Yang kita butuhkan hanyalah menggunakan jalan pintas untuk mencapai Kota Suci Gu. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga terjadi, kita akan tiba di luar Kota Suci Gu dalam waktu 5 hari, ucap dari dokter peri kecil lagi. Xiaoyan mendengar ini lalu dia mengangguk. Lalu dia menoleh ke arah King Lin dan bertanya, tidak ada masalah bukan? Lalu King Lin menjawab, iya, tidak ada gelombang ruang dalam radius 50 km. Kita pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Soul ingin mengikuti kita, tidak akan mudah untuk melakukannya, ucap dari King Lin. Kalau begitu ayo kita tingkatkan kecepatan kita, ucap dari Xiaoyan.
Perjalanan Xiaoyan mulus sepanjang perjalanan. Pada pagi hari berikutnya kelompok telah tiba di wilayah timur daerah daratan tengah. Tetapi mereka tidak berhenti di tengah jalan. Mereka menemukan kota besar dengan jalan pintas yang mengarah ke arah kota di sekitar kota Sucigu. Pada hari kelima mereka pun sampai. Xiaoyan lalu berkata, "Akhirnya, Sun Er, aku sudah sampai," ucap dari Xiaoyan. Daratan berumput yang sangat luas membentang. Ini mungkin lapangan batu gu seperti yang disebutkan di peta. "Sepertinya kita tidak mengambil jalan yang salah," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, "Iya." Dengan penglihatannya dia dapat merasakan aura di sini cukup kuat. Tempat ini memang layak menjadi tempat Clan Gu. Seseorang yang bisa diundang oleh mereka adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang hebat seperti ini benar-benar menakutkan, ucap Tian Wo Zunze. Xiaoyan tersenyum. Dia melihat ke arah timur. Dia bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung padangnya. Lalu dia berkata, "Tempat itu adalah tujuan kita, kota Sucigu. Ayo kita pergi." Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiaoyan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat kota ini untuk pertama kalinya. Karena kota ini tidak dipenuhi aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu-batu besar berwarna hijau. Saat mereka mendekat, kelompok Xiaoyan menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa kota ini dibangun oleh elit Daudi dari Clan Gu. Penghalang cahaya ini berisi bagian dari kekuatan Daudi. Dengan pelindungan penghalang cahaya ini, kota suci ini tidak bisa ditembus, ucap dari Tian Wo Zunze. Kekuatan Daudi, tidak heran ini sangat menakutkan, ucap dari Xiaoyan. Sebagai tindakan untuk menghormati elit Daudi, kita dilarang terbang dalam radius 10.000 kaki dari kota Suci Gu. Kita harus masuk dengan berjalan kaki, ucap Tian Wo Zunze. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota Suci Gu. Tiba-tiba mereka menemukan sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. "Ling Quan!" teriak Xiaoyan. "Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini? Di tempat ini," ucap dari Ling Quan. "Tentu saja karena aku mempunyai undangan ini," ucap Xiaoyan sambil menunjukkan undangan yang dia punya. Ling Quan pun melihat undangan itu. "Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana bisa faksi seperti itu dapat menerima undangan dari Clan Gu?" ucap Ling Quan. "Hei, itu sudah tertulis di atasnya. Jika kamu buta huruf, kamu bisa meminta tolong bacakan itu ke anggota Clan Gu lainnya," ucap dari Xiaoyan. Nada suara Xiaoyan menyebabkan Ling Quan marah. Tangannya mencengkram undangan milik Xiaoyan dan berkata, "Kamu harus bisa mengambilnya dariku," ucap Ling Quan. Baru saja Ling Quan selesai bicara, ternyata undangan itu sudah berhasil dirembut kembali oleh Xiaoyan dalam sekejap mata. Ling Quan pun merasa sangat malu dan marah. "Bajingan!" teriak Ling Quan. Ling Quan langsung berniat untuk memukul Xiaoyan. Bang! Sebelum Ling Quan bisa menyerang Xiaoyan, sebuah kaki menghantam dadanya dengan cepat dan kekuatan penuh. Ling Quan pun terhempas beberapa langkah ke belakang dan mulutnya memuntahkan darah. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan ketika dia bertemu Xiaoyan di Clan Ye saat itu. Kekuatannya Ling Quan masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan saat itu. "Komandan Ling Quan, aku minta maaf karena pukulan saya agak kencang. Tetapi tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lagi kali ini. Lagi pula tidak banyak yang bisa menahan diri sepertiku," ucap dari Xiaoyan. "Semua pasukan tangkap dia," ucap dari Ling Quan dengan marah dan berteriak. "Hus, hus, hus, hus." 100 prajurit Clan Gu lapis baja hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera dikeluarkan dan diarahkan kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiaoyan menjadi marah ketika mereka melihat banyak pasukan keamanan mengarahkan tombak panjang kepada Xiaoyan.
Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiaoyan. Doki mereka yang besar melonjak. Ling Quan, kamu sebagai komandan Black Subnet Army, apakah kamu berencana menyalahgunakan wewenang hanya karena dendam pribadi? Undangan ini diberikan oleh klan Gu untukku. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak mempunyai hak untuk menangkapku, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba seseorang datang dan berteriak, Ling Quan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Quan lalu berubah ketika melihat sosok itu. Ini bukan apa-apa, ucap Ling Quan. Benarkah? Ucap dari orang itu. Salam untuk komandan kelima. Semua pasukan Black Square Army memberikan salam hormat kepada orang itu. Kamu adalah Xiaoyan bukan? Ucap dari orang itu. Iya, aku Xiaoyan dari Pavilion Bintang Jatuh. Ucap dari Xiaoyan. Ya, dia adalah Xiaoyan, salah satu kenalan nona muda. Apakah Anda berencana mengizinkannya masuk sekarang? Ucap Ling Quan. Xiaoyan merasa tampaknya cukup banyak orang dari klan Gu yang mengetahui namanya. Mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sejenak. Setelah itu dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Quan. Apa kamu punya otak? Dia memiliki undangan dari kita. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu. Tindakanmu kali ini, apakah kamu berniat membuat klan Gu malu? Ucap dari komandan kelima. Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Selamat datang di kota suci Gu. Nanti akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua masuk alam Gu ketika saatnya tiba, ucap dari komandan kelima. Xiaoyan pun punya firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan berjalan terlalu mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya masuk ke kota. Saat Xiaoyan berjalan di dekat komandan kelima berkata, maafkan jika ini terkesan mendadak. Bolehkah jika suatu saat nanti aku meminta waktumu untuk membicarakan sesuatu? Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar cocok dengan nona muda, ucap dari komandan kelima. Ya baiklah, kapanpun aku siap, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan teman-temannya meneruskan perjalanannya. Kita harus menuju ke area di dalam kota yang disiapkan oleh klan Gu untuk beristirahat. Aku sudah bertanya kepada seseorang. Pintu yang menuju ke alam Gu akan terbuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini, ucap dari dokter peri kecil. Kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang. Dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan memimpin dan mereka mulai perlahan berjalan ke tengah kota. Dengan mengandalkan undangan dari klan Gu, kelompok Xiaoyan bisa memasuki penginapan. Setelah itu mereka diantar pelayan ke sebuah rumah yang tenang. Sementara itu di tempat lain, seseorang wanita dengan pakaian hijau duduk di atas gunung berkabut. Nona muda, Tuan muda Xiaoyan telah mencapai kota suci Gu, ucap dari Ling Ying. Ling Ying, apakah dia baik-baik saja? Ucap dari Sun Er. Berdasarkan informasi yang aku terima, Ling Quan yang kekuatannya berada di kelas Dozun bintang 1 tidak bisa menahan serangan Tuan muda Xiaoyan. Mungkin karena Tuan muda Xiaoyan saat ini adalah Dozun bintang 4, ucap dari Ling Ying. Tetapi nona muda, masalah yang Anda umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan muda Xiaoyan kesulitan, ucap dari Ling Ying lagi. Tenang saja, aku percaya kepadanya. Terlepas dia apakah kali ini semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukai Xiaoyan dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengubah itu, ucap dari Sun Er. Keesokan paginya Xiaoyan perlahan membuka matanya. Gelombang demi gelombang warna Doki mengalir di dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya Doki itu bergabung dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat, ucap dari Xiaoyan. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya. Dia keluar dari kamarnya setelah bertemu dengan dokter peri kecil dan yang lainnya. Seluruh kelompok meninggalkan rumahnya. Kelompok Xiaoyan dengan santai berkeliling sebelum berhenti di sebuah toko anggur. Sudahkah kamu menanyakan tentang beberapa informasi yang terkait dengan Black Submarine Army itu? Ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Ya,
Status Black Submerged Army cukup tinggi di dalam klan Gu dan mereka harus benar-benar setia kepada klan Gu. Mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia muda. Dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan. Oleh karena itu kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Ucap dari dokter peri kecil. Susah banget gue ngomong. Black Submerged Army. Susah. Aduh, itu ganti aja jadi bahasa Indonesia lah, pusing gue. Lalu Xiaoyan mengangguk perlahan saat dia mendengar ini. Black Submerged Army memiliki bagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar, Ling Quan, dan komandan kelima adalah di antara orang-orang ini. Tetapi Ling Quan itu berbeda di peringkat ke-7, ucap Tian Wo Junze. Ling Quan hanya peringkat ke-7 ya, ucap dari Xiaoyan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai oleh dia. Para generasi muda dari klan Gu ini cukup banyak dari mereka yang bahkan memandang kamu sebagai saingan cinta. Hihihi, ucap dari dokter peri kecil yang menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak dari klan Gu yang mengetahui hubungan antara aku dan Sun Er, ucap dari Xiaoyan. Menurut informasi yang aku kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua saat ada pertemuan tetua yang sedang mendiskusikan pernikahan Sun Er, ucap dari dokter peri kecil. Apa? Sun Er? Dia benar-benar cukup berani. Tetapi jika itu yang dia katakan, maka ya sudahlah. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Soal para generasi muda dari klan Gu, mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Aku telah menyadari sejak awal bahwa aku tidak akan menemukan banyak kedamaian di alam Gu ini, ucap dari Xiaoyan. Di antara 8 komandan besar, lebih dari setengahnya memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman besar. Jika kamu bertemu dengan mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk membuat masalah denganmu. Di antara mereka adalah 4 jenderal besar, ucap dari dokter peri kecil. 4 jenderal besar, aduh. Apa itu? Tanya Xiaoyan. Tier atas sebenarnya dari Black Submerged Army adalah 8 komandan besar, 4 jenderal besar dan 2 pemimpin Black Submerged Army, yaitu Black Submerged Dukes, ucap dari dokter peri kecil. 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi di dalam klan Gu. Semuanya adalah individu yang berlian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati di klan Gu di masa depan. Lanjut dari dokter peri kecil. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Ungkapan ini memang benar adanya, ucap dari Xiaoyan. Meskipun aku tidak mengetahui sikap 4 jenderal ini kepadamu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia tunjukkan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu kamu harus lebih berhati-hati lagi, ucap dari dokter peri kecil. Mereka yang memiliki garis keturunan Dodi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Namun kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Dozeng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Dozun, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Dozeng. Jika seseorang ingin maju ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang-orang ini. Ketika kamu mencapai kelas Dozeng, di masa depan orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Dozun, ucap dari Tian Hon Junze. Xiaoyan mengangguk. Seseorang elit Dozeng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dodi sangat kuat, tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Sementara kelompok Xiaoyan minum dan mengobrol, ada 2 tatapan dari tingkat atas toko anggur. Ini telah mengunci pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Dia itu Xiaoyan, ucap dari pria berjubah hijau. Iya, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan oleh nona muda, ucap Ling Quan. Meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda,
Seseorang dengan level seperti itu tidak layak bersanding dengan orang muda, ucap pria berjubah hijau. Sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu, ucap komandan kelima tiba-tiba ikut bergabung. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai yang direncanakan, ucap pria berjubah hijau. Teng, 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 makanan kecil gua tuh teng teng. Suara bel di ring pertandingan dalam toko itu berbunyi. Dan seseorang pria khusus melompat dan berteriak keras. Yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Samurai Army, Yan Hao dan juara Pil Gathering Xiaoyan. Mendengar teriakan itu, dokter peri kecil lalu berkata, "Hah? Apa yang terjadi?" ucap dari dokter peri kecil. "Sepertinya aku memang tidak bisa bersantai di sini. Aku harus membunuhnya di sini agar menjadi peringatan untuk orang-orang yang lain," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di atas lantai. "Hahaha, indranya cukup tajam," ucap pria berjubah hijau itu. "Yan Hao, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Jika sesepuh mengetahui hal ini akan gawat," ucap dari komandan kelima. "Sudahlah, tenang saja, aku tidak akan membuatnya sampai babak belur," ucap dari Yang Hao. Yang Hao pun memasuki arena bertarung dan kemudian berkata, "Tuan Xiaoyan, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Bolehkah aku meminta beberapa pelajaran darimu hari ini?" ucap dari Yang Hao. "Karena komandan ketiga bersikeras, aku tidak akan menolak tawaranmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Hati-hati," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab. "Iya," ucap dari Xiaoyan yang mengangguk. "Kamu memang layak menjadi juara Pil Gathering. Keberanianmu ini benar-benar mengagumkan," ucap dari Yang Hao. Yang Hao melangkah maju. Doki yang besar melonjak ke segala arah. "Hari ini aku akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara Pil Gathering ini," ucap dari Yang Hao. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya meluncur ke depan Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Cakar tajam pun melesat menuju Xiaoyan. Shoot, cepring, shoo. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan dikalahkan oleh Yang Hao dalam ujian tes-tesan cinta-cinta monyet seperti ini? Atau sebaliknya, Xiaoyan akan mengalahkan siapa itu Yan Hao dengan sekejap mata? Nantikan konten gua berikutnya dan jangan lupa untuk beristirahat ya buat ambilnya anjir. Oke, jadi gua tidak berhenti untuk terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel gua dari awal sampai sekarang. Gua ucapin terima kasih banyak. Dan tidak lupa gue juga selalu ucapin bagi kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi yang suka kalian boleh like, share, dan komen dan apa aja terserah kalian. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah, I love you all.